Apa itu motivasi? Kita tahu bahwa motivasi merupakan hasil interaksi antara individu dengan situasi. Kita mendefinisikan motivasi atau motivation sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi kita adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Teori hierarki kebutuhan bahwa dalam setiap diri manusia terdapat hierarki dari 5 kebutuhan. Yang pertama fisiologis, meliputi rasa haus, lapar, berlindung, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua rasa aman, meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, sosial meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat, penghargaan, meliputi faktor-faktor internal seperti hormat diri dan pencapaian, dan faktor-faktor eksternal seperti pengakuan dan perhatian. Yang kelima, aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapannya, meliputi pertumbuhan, pencapaian diri seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. Teori X dan teori Y. Menurut teori X, 4 asumsi yang dimiliki oleh manajer adalah: yang pertama, karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua, karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka dipaksa dikendalikan dan diancam untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal bila mungkin. Yang keempat, sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain yang terkait dengan pekerjaan dan sedikit menunjukkan ambisi. Bertentangan dengan pandangan-pandangan negatif, 4 asumsi positif yang disebutkan dengan teori Y adalah: yang pertama, karyawan akan menganggap pekerjaan adalah hal yang menyenangkan. Yang kedua, karyawan akan berlatih untuk mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Yang ketiga, karyawan bersedia menerima bahkan mencari tanggung jawab. Yang keempat, karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif. Teori dua faktor ini biasa disebut juga dengan teori motivasi Heijen yang dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Frederick Herzberg. Frederick ini menyimpulkan bahwa teori ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan kepuasan seseorang. Ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik ini biasanya berhubungan dengan kepuasan seseorang seperti prestasi, keinginan kerja, dan tanggung jawab. Dan ada faktor intrinsik, biasanya berhubungan dengan ketidakpuasan kerja, mencangkup lingkungan kerja, kebijakan perusahaan, dan hubungan dengan individu lain. Ada faktor Heijen yang biasa disebut juga faktor pemeliharaan yang digunakan untuk menghindari ketidakpuasan dan akan menimbulkan kenyamanan. Contohnya seperti gaji yang memadai, kondisi lingkungan kerja yang bersahabat, dan hubungan dengan individu lain yang baik dan ramah. Jika faktor itu tidak memadai, maka akan timbullah rasa ketidakpuasan dalam diri seorang karyawan. Teori dua faktor ini juga menyimpulkan bahwa seorang manajer harus fokus untuk menjamin kecukupan faktor hygiene seorang karyawan agar tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan. Dan manajer juga harus memastikan bahwa pekerjaan ini sebagai perangsang dan bermanfaat, sehingga seorang karyawan termotivasi dan dia akan belajar lebih giat lagi dan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Teori motivasi kontemporer. Yang pertama, teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland ini dikembangkan oleh David McClelland dan rekan-rekannya. Teori ini hanya berfokus pada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan pencapaian, kebutuhan kekuatan, dan kebutuhan hubungan. Yang pertama, kebutuhan pencapaian, yaitu dorongan untuk berprestasi, menjadi standar-standar, dan berusaha untuk berhasil. Yang kedua, kebutuhan kekuatan, yaitu dorongan untuk menjadikan individu lain sedemikian rupa. Yang ketiga, kebutuhan hubungan, yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antarpersonal yang ramah dan jelas. Yang kedua, teori evaluasi kognitif. Teori ini menyimpulkan bahwa pemberian penghargaan-penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya sudah memuaskan, tetapi secara intrinsik malah cenderung menurunkan sebuah motivasi.
Teori penentuan tujuan. Teori penentuan tujuan mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan tersebut, yang berarti seorang individu memutuskan untuk tidak merendahkan atau mengabaikan tujuan tersebut. Berdasarkan perilaku, yang berarti bahwa seorang individu yakin ia bisa mencapai tujuan tersebut dan ingin mencapainya. Komitmen tujuan kemungkinan besar muncul ketika tujuan-tujuan diumumkan, ketika individu tersebut mempunyai tempat pengendalian internal, dan ketika tujuan-tujuan ditentukan sendiri bukan diberikan. Penelitian menunjukkan bahwa teori penentuan tujuan tidak berfungsi dengan sama baik dalam semua tugas. Bukti menunjukkan bahwa tujuan-tujuan tampaknya mempunyai pengaruh yang substansial terhadap kinerja ketika tugas-tugasnya sederhana daripada rumit, telah dimengerti daripada baru, dan bebas daripada saling bergantung. Pada tugas-tugas yang saling bergantung, tujuan-tujuan kelompok lebih disukai. Program-program MBO mempraktikkan teori penentuan tujuan. Manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objektif menekankan tujuan-tujuan nyata yang ditentukan secara partisipatif, bisa diuji dan bisa diukur. Daya tarik MBO niscaya terletak pada penekanannya terhadap pengubahan tujuan-tujuan organisasional menjadi tujuan-tujuan khusus untuk unit-unit organisasional dan anggota-anggota individual. MBO mengoperasionalkan konsep tujuan-tujuan tersebut dengan memikirkan sebuah proses di mana tujuan-tujuan mengalir menuruni organisasi tersebut. Ada 4 unsur yang umum untuk program-program MBO. Ini adalah kekhususan tujuan, partisipasi dalam pembuatan keputusan atau termasuk partisipasi dalam penentuan tujuan, periode waktu yang eksplisit, dan umpan balik kinerja. Banyak elemen dalam program MBO yang sesuai dengan proporsi teori penentuan tujuan. Teori efektivitas diri. Efektivitas diri yang juga dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial yang merujuk pada keyakinan individu bahwa ia mampu mengerjakan suatu tugas. Semakin tinggi efektivitas diri Anda, maka semakin tinggi rasa percaya diri yang Anda miliki dalam kemampuan untuk berhasil mengerjakan suatu tugas. Pada situasi-situasi sulit, kita merasa bahwa seorang individu yang memiliki efektivitas diri rendah cenderung mengurangi usaha mereka atau menyerah. Sementara individu dengan efektivitas diri tinggi akan berusaha lebih keras mengalahkan tantangan. Selain itu, individu yang mempunyai efektivitas diri yang tinggi tampaknya merespon umpan balik negatif dengan usaha dan motivasi yang lebih tinggi. Sementara individu yang efektivitas diri rendah cenderung mengurangi usaha mereka ketika diberi umpan balik negatif. Peneliti yang mengembangkan teori efektivitas diri, Albert Bandura, memperlihatkan bahwa ada 4 cara untuk meningkatkan efektivitas diri. Yang pertama, penguasaan yang tetap. Yang kedua, contoh yang dilakukan oleh individu lain. Yang ketiga, bujukan verbal. Yang keempat, kemunculan. Teori penguatan adalah teori yang bertentangan dengan teori penentuan tujuan. Teori penguatan mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi kepada seseorang ketika melakukan tindakan, karena tidak berhubungan dengan apa yang melatar belakangi perilaku. Teori keadilan, sebagian besar peneliti tentang teori keadilan berfokus pada imbalan kerja. Menurut sejarah, teori keadilan berfokus pada keadilan distributif. Tetapi semakin lama, keadilan dipikirkan dari sudut keadilan organisasional. Elemen penting dari keadilan organisasional yaitu 1. Persepsi seorang individu tentang keadilan. 2. Pandangan bahwa keadilan itu multidimensional. 3. Keadilan prosedural, yaitu keadilan yang dirasa dari proses yang digunakan untuk menentukan distribusi penghargaan. Teori harapan adalah teori dari Viktor Fromm. Teori harapan menunjukkan bahwa dari kekuatan sesuatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada, dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut. Oleh karenanya, teori tersebut terfokus pada 3 hubungan. 1. Hubungan usaha kinerja, yaitu kemungkinan yang dirasakan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah usaha akan menghasilkan kinerja. 2. Hubungan kinerja penghargaan, yaitu tingkat sampai mana individu tersebut yakin bahwa bekerja pada tingkat tertentu akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan. 3. Hubungan penghargaan tujuan-tujuan pribadi, tingkat sampai mana penghargaan organisasional memuaskan tujuan pribadi atau kebutuhan seorang individu, dan daya tarik dari penghargaan potensial individu. Mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Teori harapan
memprediksi bahwa karyawan-karyawan akan mengeluarkan tingkat usaha yang lebih tinggi apabila mereka merasa bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara usaha dengan kinerja. Kinerja dengan penghargaan, serta penghargaan dengan pemenuhan tujuan-tujuan pribadi. Supaya usaha menghasilkan kinerja yang baik, individu harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja, dan sistem penilaian kinerja yang mengukur kerja individu tersebut harus dianggap adil dan objektif. Individu yang berprestasi tinggi tidak termotivasi oleh penilaian organisasi tentang kinerja atau penghargaan-penghargaan organisasional. Individu-individu yang berprestasi tinggi didorong secara internal selama pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan memberi tanggung jawab pribadi, umpan balik, dan resiko sedang. Mereka tidak khawatir dengan hubungan usaha kinerja, kinerja penghargaan, atau penghargaan tujuan. Teori penguatan telah memasuki model kita dengan mengakui bahwa penghargaan organisasi menguatkan kinerja individu. Apabila manajemen telah merancang sebuah sistem penghargaan organisasi yang dianggap melunasi kinerja bagus oleh karyawan, maka penghargaan itu akan mendorong dan menguatkan kinerja agar lebih bagus dan lebih berkelanjutan lagi. Penghargaan-penghargaan juga memainkan peran penting dalam penelitian keadilan organisasional. Individu-individu akan menilai keuntungan dari hasil mereka seperti imbalan kerja bila dibandingkan dengan apa yang diterima oleh individu lain, tetapi berkaitan juga dengan bagaimana mereka diperlakukan. Ketika individu merasa kecewa dengan penghargaan-penghargaan mereka, mereka cenderung sensitif dengan keadilan prosedur yang digunakan dan penghargaan yang diberikan kepada mereka oleh pengawas mereka. Jeff M. Thor, teliti sebelum membeli. Teori-teori motivasi yang dibatasi oleh kultural. Dibutuhkan ketelitian dalam menerapkan teori ini, karena teori ini mengkonsumsi karakteristik-karakteristik kultural yang tidak universal. Teori yang dihadirkan ini sebagian besar teori motivasi, yang umum dikembangkan di Amerika Serikat oleh orang-orang Amerika dan tentang orang Amerika. Hierarki kebutuhan Maslow menunjukkan bahwa individu memulai di tingkat fisiologis dan kemudian bergerak menaiki hierarki tersebut dengan secara progres dalam urutan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Hierarki ini apabila diterapkan maka akan sejalan dengan kultural Amerika. Di negara-negara seperti Jepang, Yunani, dan Meksiko, di mana karakteristik penghindaran ketidaktentuan sangat kuat. Kebutuhan keamanan akan berada di puncak dari hierarki kebutuhan. Negara-negara yang mendapat nilai tinggi dari karakteristik pemeliharaan yaitu Denmark, Swedia, Norwegia, Belanda, dan Finlandia akan mengutamakan kebutuhan-kebutuhan sosial. Konsep motivasi lain yang jelas-jelas mempunyai bias Amerika adalah kebutuhan pencapaian. Kebutuhan pencapaian yang tinggi akan bertindak sebagai motivator internal yang mengisyaratkan dua karakteristik kultural ketersediaan untuk menerima tingkat resiko menengah yang meniadakan negara-negara yang mempunyai karakteristik penghindaran ketidaktentuan yang kuat dan persoalan dengan kinerja yang diterapkan di negara-negara yang mempunyai karakteristik pencapaian yang kuat. Kombinasi ini ditemukan di negara Anglo-Amerika seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Tetapi secara relatif karakteristik ini tidak ditemui di negara seperti Chile dan Portugal. Teori keadilan yang memperoleh relatif banyak pengikut di Amerika Serikat ini tidaklah mengherankan karena sistem-sistem penghargaan gaya Amerika Serikat didasarkan pada pemberian penghargaan. Di Amerika Serikat, keadilan dimaksudkan untuk mengingatkan imbalan kerja dan kinerja. Namun, bukti menunjukkan bahwa dalam kultur-kultur kolektivis, terutama di negara-negara yang dulunya negara-negara sosialis seperti Eropa Tengah dan Eropa Timur, selain itu, yang konsisten dengan peninggalan komunisme dan ekonomi-ekonomi yang direncanakan secara terpusat, karyawan-karyawan menampilkan sikap
sikap pemberian hak, yaitu mengharapkan hasil-hasil yang lebih besar dari masukan mereka. Penemuan-penemuan ini menunjukkan bahwa praktik-praktik imbalan kerja gaya Amerika Serikat mungkin membutuhkan modifikasi, terutama di Rusia dan negara-negara yang dulunya komunis, agar dianggap adil oleh karyawan-karyawan.